masih pada sunnah atau hal-hal yang sebelum sholat, ya. Yang pertama, ada sisa-sisa sunnah yang sebelum sholat adalah antara azan dan iqamah. Apa yang harus kita lakukan antara azan dan iqamah? Kalau masih di rumah, kita jalan ke sholat dengan tenang. Rumah saya jauh. Kalau saya jalan, saya lari, mungkin saya dapat rakaat pertama. Enggak perlu. Jalanlah dengan tenang sampai kapanpun, itu lebih bagus karena mentaati perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisakinah wal waqar. Jalanlah dengan tenang, jalanlah dengan melihat bawah, ya kan? Jangan terlalu banyak menoleh kanan, menoleh kiri, kecuali untuk menyeberang, kan gitu. Yang kedua adalah doa antara azan dan qomat. Allahumma rabb hadhihi da'wat itu. Kalau masih belum punya, didengarkan, dihafal. Karena apa? Doa antara azan dan iqamah itu doanya pasti mustahab. Ya, makanya ada doa, ya Allah ampuni saya, ampuni orang tua saya, anak saya, uruskan. Itu nanti hasilnya anaknya akan jadi anak yang baik. Ya. Jadi ketika habis azan, jangan nanti sampean bicara sendiri atau ribut sendiri, baca doa. Ya. Kalau tidak hafal, nanti minta catatannya. Apa doanya habis azan? Kalau bisa dicatat nanti, ya. Buat nanti di rumahnya atau sampai di kantor atau apa, ya, dikasihkan sama orang-orang, bagus. Kemudian selanjutnya adalah segera untuk melakukan siap-siap sholat. Jadi begitu azan itu mestinya sudah persiapan sholat. Belum ke kamar mandi, belum wudu. Kalau lagi lapar, nyemil. Kecuali Ramadan. Jangan dalam keadaan sangat lapar, masuk sholat, akhirnya kepikiran laparnya, nggak konsentrasi dengan sholat. Makruh nanti. Paham ya? Kemudian melakukan sunnah qobliyah subuh, qobliyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah isya. Kalau enggak bisa dibikin setelah sholat isya, tidak apa-apa. Jadi qobliyah itu bisa dilakukan setelah sholat atau sebelum sholat. Kemudian sholat sunnah di antara azan dan iqamah, qobliyah itu tadi. Membaca doa. Kalau habis sholat subuh, kalau habis azan subuh, ada namanya doa fajar. Doa fajar dibaca di sini. Enggak, doa fajarnya. Iya, sebelum sholat. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi. Enggak. Ya, nanti. Itu ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya hayyu ya qayyum ahyil qulub tahyahi wasilhana al-amal fid din wa dunya. Tapi yang dari Nabi SAW adalah ada doa fajar. Jadi habis sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh disunahkan untuk membaca doa fajar. Doa fajar ini sangat penting. Dulu para ulama itu kalau enggak sempat melakukannya, mereka ganti di malam hari. Nah, jadi agak panjang, tapi kalau dibaca bareng-bareng kayak di Solo itu dibaca bagus. Kemudian, ya, doa fajarnya enggak. Kemudian doa untuk keluar menuju tempat sholat. Doa keluar rumah. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina alaik, atau bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Nanti sampai akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita habis wirid saja sudah iqamah hampir 30 menit.
Nah. Kalau baca doa baca campur wirid panjang kan. Oh. Enggak, kita berarti dibikin wiridnya agak dikurangi, yang dipentingkan doa fajarnya. Coba nanti ya. Ada kok nanti. Doa fajar kok wiridnya enggak begitu. Iya. Ada doa Imam Abdullah bin Al-Haddad. Nah. Kemudian menuju berdiri untuk sholat setelah selesainya qomat. Jadi ketika belum selesai qomat jangan berdiri untuk menuju softnya sholat. Kecuali kalau misalkan jaraknya sampai jauh. Jadi begitu dia awal qomat sampai sudah berdiri. Tapi kalau masih dekat ya jangan berdiri dulu. Sampai setelah selesai qomat, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah, baru sampai berdiri. Kemudian dirapikan softnya. Kemudian celah-celahnya dirapeti. Diusahakan soft di sholat di soft pertama. Dan ketika sholat usahakan melihat tempat sujud dengan menundukkan kepala. Rasakan kemudian yang selanjutnya adalah merasa dia akan berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bacalah Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadaka sholihin. Sebelum sholat itu Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadaka sholihin. Ya Allah, berikan kepadaku anugerah yang paling baik yang pernah Engkau berikan kepada para hamba-Mu yang soleh. Karena ketika sholat itu kita menjemput anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apa doanya? Allahumma, sama-sama, Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadaka sholihin. Atau dalam hati bilang gini, ya Allah, kasihkan yang terbaik yang Kau berikan kepada orang soleh. Di situ baik. Ya, Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas sholihin. Kemudian baca An-Nas. Dibaca cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu binas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Terus baca Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Enggak bisa semuanya, Beb. Ya sudah, bacaan nasnya tok, enggak apa-apa. Oh, bisanya apa? Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Ini adalah untuk membantu supaya sholatnya kita itu nanti akan menjadi apa? Menjadi khusyuk. Ya. Celah antara kaki itu hendaknya 1 jengkal begini. Ya, kalau perempuan didempetin. Kalau perempuan jangan direnggangkan. Ya, antara kakinya kita, sesama kakinya kita itu, ya, antara kaki kanan dan kiri 1 apa? 1 sakil ini. Sakil ya. Kalau yang mengkangkang itu bertentangan dengan sunnah. Lubib katanya harus rapat menutupi. Rapat itu sebisa mungkin. Ya. Dibilang yang tidak rapat kalau seandainya ada celah 1 orang yang tidak masuk di dalam soft. Ya kalau cuma sisa sedikit tak masalah gitu loh. Apalagi kalau sampai nanti pakai ngerenggangkan. Kakinya direnggangkan, ya. Maksudnya kan harus dempetan antara mata kaki dengan mata kaki. Salah, bukan harus dempetan mata kaki dengan mata kaki. Nek pakai dempetan seperti itu sampai ganggu, akhirnya sampai enggak jadi sholat, malah latihan apa? Latihan kuda-kuda karate. Kadang sampai nanti ada yang menginjak. Ini namanya adalah bukan dapat fadilah, malah dapat haram. Jadi kalau sampean sholat dengan orang yang agak banyak, jadi jumlahnya agak sempit, jadi kadang sampean harus ngalah. Ada sebagian sunnah itu tidak perlu diamalkan kalau seandainya, ya, tidak perlu diamalkan kalau seandainya sampai ganggu orang malah menjadi apa? Haram. Paham tak sampean?
Ya, seperti itu. Terus gunakanlah siwak. Jadi kalau orang laki antara dua kakinya agak renggang sedikit, kalau perempuan didempetin. Jangan renggang-renggang. Ya, gitu. Yang selanjutnya adalah memakai siwak. Tidak bisa pakai siwak dari kayu. Dari kayu siwak dari apa? Sapu tangan atau dari apa? Dari baju. Kemudian masuk ke dalam sholat dengan semangat dan kosongkan hati dari kesibukan-kesibukan. Jangan mikir yang lain. Makanya sebelum sholat kalau mau kencing, kencing dulu. Sebelum sholat kalau masih ada lapar, nyamil dulu. Ya, tidak apa-apa. Sebelum sholat ngantuk banget perlu ngopi, ngopi odisik. Tidak apa-apa. Paham ya? Sebelum sholat perlu ke kamar mandi dulu, kamar mandi dulu. Jadi pokoknya masuk ke dalam sholat makruh. Kita masuk sholat kebelet kencing makruh. Kita masuk ke dalam sholat kebelet makruh. Dalam keadaan lapar, terlalu lapar, makruh. Dalam keadaan terlalu mikirin apa begitu, makruh. Kecuali ada pikiran yang kita tidak bisa terhindar. Apa? Utang. Ya, kalau mikirin utang langsung fokuskan, mintakan kepada Allah. Ya Rabb, dengan sholat ini jadikan saya bisa melunasi gitu ya. Kemudian melafadzkan niatnya sebelum takbir. Usolli fardhul isya'i atau fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Itu sunnah. Nanti ketika takbir Allah itu sudah langsung dibaca dalam hati. Usolli fardhul bahkan. Baik. Ini adalah sunnah sebelum sholat. Adapun sunnah yang ada di dalam sholat, yang pertama adalah ngangkat kedua tangan. Kita disunnahkan ngangkat kedua tangan pada berapa? Pada 4 tempat. Yang pertama adalah pada waktu takbiratul ihram. Yang kedua ketika ruku. Yang ketiga ketika i'tidal. Yang keempat ketika bangun dari tahiyat pertama. Itu disunnahkan apa? Ngangkat tangan. Pokoknya ngangkat tangan gini aja cukup. Sempurnanya ada 12 sunnah yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah ketika takbiratul ihram adalah dimulai dengan kalimat pertama Allahu Akbar. Ya. Sampai bar itu sampai di mana? Di telinga. Jadi tangan menghadap kiblat, jari menghadap kiblat, jempolnya sama ininya sejajar dengan daun telinga. Agak dibengkokkan sedikit. Ya, itu baru namanya apa? Ini baru namanya sunnah. Jadi ada berapa? Ada 12. Ketika ruku dimulai adalah kapan? Waktu dia takbir untuk ruku. Allahu Akbar. Begitu tangannya sudah sejajar, langsung dia membungkuk untuk ruku. Ketika i'tidal juga sama. Begitu sudah tegak, langsung tangannya diturunkan ke bawah. Kalau ketika tahiyat selesai daripada tahiyat awal adalah ketika dia sudah mau berdiri baru mau dia habis tahiyat awal mau berdiri, Allah sudah dekati pertengahan, Allahu Akbar. Dia bangkit ke berapa? Rakaat ketiga dan rakaat keempat. Paham ya? Dari tahiyat awal. Taib. Selanjutnya adalah meletakkan tangan kanan bersama jari jemarinya di atas pegelangan tangan kiri. Jadi begini. Gitu. 3,
di sini, yang 2 di bawah. 3 di atas, sing loro di bawah. Jelas ya? Mau gini boleh, gini boleh, mau gini boleh. Enggak beb, saya enggak mau sendakep, saya maunya lurus tangannya, ya enggak apa-apa. Tapi sunnah adalah apa? Sendakep, dilipat tangannya. Dengan tangan kanan diletakkan di atas pergelangan tangan kiri, jari jemari 3 di atas, jari jemari 2 di bawah. Nah, kemudian melihat tempat sujud selama sholat. Lah kalau saya di Mekah gimana? Kalau seandainya ketika di Mekah tetap disunahkan melihat tempat sujud. Tapi ada pendapat yang mengatakan disunahkan melihat Ka'bah. Karena melihat Ka'bah itu dapat menghapuskan, merontokkan dosa-dosa. Nah. Kemudian membuka matanya. Jangan dipejamkan. Ojo merem nek sembahyang Allahu Akbar. Tapi kadang merem ini bisa jadi wajib. Kapan sholat wajib merem? Kalau seandainya di depan Anda kelihatan auratnya orang. Sampean sholat di kantor misalkan, bukan di musolanya kantor. Di depan Anda, ya kan, kelihatan ada orang nggak pakai kudung, otomatis kelihatan apa? Rambutnya. Maka di saat itu Anda wajib nutup mata. Atau kalau tidak langsung melihat ke bawah. Atau kelihatan bagian kakinya atau kelihatan bagian mananya. Wajib itu. Dia sendiri hukumnya menutup mata untuk sholat, hukumnya adalah makruh. Ya. Jadi kadang dia juga bisa menjadi sunnah. Kadang juga bisa menjadi sunnah. Contohnya misalkan ketika sholat di depan kita ada orang pakai kaos. Sampai sholat Jumat atau sholat di masjid itu kan orang kaosnya kan macam-macam. Jarang yang ada kaosnya polosan atau bajunya polosan. Misalkan ketika sholat ada tulisan, jangan diganggu sudah punya istri. Loh, ketika ente melihat itu kan membaca, maka di saat itu daripada dibaca terus, sunnah untuk sunnah untuk. Jadi hukumnya memejamkan mata bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Kalau tidak terlalu perlu, boleh jadi dia hukumnya adalah bisa menjadi apa? Bisa menjadi khilaful aula atau mendekati makruh, ya. Mendekati makruh. Kapan wajibnya? Kalau ada aurat di depan kita, orang nampak auratnya, ada perempuan cantik dan lain sebagainya, sampai pententengi, ya haram, ya kan? Atau ada sesuatu yang menyibukkan kita, seperti bacaan-bacaan atau tulisan-tulisan, maka sunnah untuk kalau bisa jangan ditutup matanya, tapi Anda lihatlah ke bawah, lihatlah tempat sujud. Tapi kalau nggak bisa tutup mata, karena tulisannya panjang, kaosnya itu tulisannya panjang. Kemudian memakai baju yang ada gambarnya, hukumnya adalah makruh. Kelambi digunakan untuk sholat yang ada gambarnya, hukumnya adalah apa? Makruh. Makruh, ya. Nah, sudah.
Terus kita diam pada waktu pada waktu sholat pada 6 perkara sesuai, yaitu ada 6 perkara kita disunahkan untuk diam antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Itu yang pertama. Allahu Akbar, jangan langsung, kan? Jangan langsung baca doa iftitah. Diam sebentar terus baru baca doa iftitah. Terus yang kedua, antara doa iftitah dan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu antara doa iftitah dan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim disunahkan untuk diam. Kemudian antara a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan Al-Fatihah. Kemudian yang keempat, antara akhir Fatihah dengan amin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diam sebentar, sekedar satu nafas. Amin. Sunnah. Kemudian antara amin dengan surat. Ya, antara amin dengan membaca surat setelah Fatihah disunahkan untuk apa? Diam. Lah, kalau bagi imam misalkan sholatnya itu maghrib, isya dan subuh, disunahkan agak diperpanjang diamnya. Supaya apa? Karena setelah aminnya bersama imam, baru makmumnya membaca suratul Fatihah. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi disunahkan bagi imam itu agak panjang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Diam bis. Sampai kira-kira makmumnya selesai Fatihah, baru sampean imam baca surat. Kalau jos enggak apa-apa. Kalau jos enggak apa-apa. Ya. Nah. Kemudian yang terakhir, antara surat dengan ruku. Setelah selesai baca surat, jangan langsung ruku, tapi diamlah sejenak, baru nanti setelah itu ruku, biar ada jedanya, seperti itu ya. Nah, di sini doaul iftitah. Hukumnya doa iftitah itu apa? Sunnah. Kapan disunahkan makmum baca doaul iftitah? Kalau dia bisa barengi imam. Sudah barengi imam di awal bersama-sama setelah takbiratul ihram. Setelah imamnya takbir Allahu Akbar, baru sampean takbir Allahu Akbar, baru sampean disunahkan apa? Membaca doaul iftitah. Tapi kalau imamnya sudah ruku atau sujud atau i'tidal atau tasyahud, maka tidak disunahkan lagi. Bisa jadi bocor. Nek imami ruku langsung Allahu Akbar, langsung melok ruku. Supaya apa? Dapat rakaat itu. Sebab kalau imamnya bangun dari ruku sedangkan sampean masih belum ruku, maka rakaat yang itu belum dihitung. Saya imamnya di rakaat pertama. Ya. Saya masuk, imamnya sudah ruku. Apa yang harus saya lakukan? Langsung saya niat Allahu Akbar, usolli fardhu maghrib atau usolli fardhu isya, Allahu Akbar, blek langsung ruku, ojo mboco apa-apa, langsung ruku, melok rukuke imam. Jadi nanti imamnya rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, sampai imamnya salam, sampean sama dengan imam. Tapi kalau ketika kita rukuk begini, blok, imamnya wis sami Allahu liman hamidah, maka ketinggalan satu rakaat. Artinya apa? Setelah salamnya imam tambahono satu rakaat. Paham ya? Baik. Disunnahkan juga untuk membaca doa ul iftitah kalau tidak terburu-buru membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau sudah kena a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tidak disunahkan baca doa ul iftitah.
Kemudian atau kalau dia takut ketinggalan bacaan Fatihah gara-gara dia baca doa iftitah karena sudah telat, maka tidak usah baca doa iftitah, langsung baca suratul Fatihah. Yang keempat, selama bukan sholat jenazah maka disunahkan baca doaul iftitah. Kalau sholat jenazah tidak disunahkan doaul iftitah. Yang kelima, wajib untuk ditinggalkan doaul iftitah kapan? Kalau sholatnya waktunya sudah singkat, hampir keluar waktu. Artinya kalau saya tambahkan doaul iftitah, bisa jadi sebagian dari sholat saya akan dilaksanakan kapan? Di luar waktu. Jadi mungkin saya salamnya tok sudah adzan. Nah itu. Jadi sunnah itu kadang nggak perlu dilakukan di dalam sholat kalau waktunya sholatnya sudah sangat mepet banget. Ya, cukup wajibnya saja. Ya apa caranya? Oh ini isyaknya tinggal 2 menit nih, atau tinggal 1,5 menit maghribnya. Terus langsung Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Cepat Fatihahnya, blok Allahu Akbar, rukuk cepat, tek, tumaknina sebentar, blok, i'tidal cepat, sujud cepat, duduk di antara 2 sujud cepat, terus langsung bangkit ke rakaat kedua, langsung baca Fatihah, cepat. Ya, ngejar waktu. Paham ya? Loh, terus sunnah-sunnahnya gimana? Nggak wajib dilakukan, bahkan nggak boleh dilakukan kalau seandainya akan membuat yang wajib keluar daripada batas waktunya. Ya itu. La ilaha illallah wajhatu wajhi alladzi fatara samawati wal ard hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu ana minal muslimin. Ada doa, ada juga apa? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, atau Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Itu perbedaan riwayat, tidak jadi masalah. Kemudian disunahkan untuk membaca ta'awudz, tapi jangan dikeraskan. Ya, jangan dikerasin. Imam sebelum baca Fatihah, Allahu akbar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu jarine ulama kehilangan fadilah sholat jamaah. Imam kalau mengeraskan A'udzu billahi minasyaitonir rajimnya, kehilangan fadilah sholat jamaah. Kalau dia baca nggak sampai keras didengar orang lain, tidak apa-apa. Jelas ya? Ya. Jadi kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini sangat penting. Ada orang sholatul Id. Kan biasanya sholatul Id itu takbir 7, takbir 5. Saya pernah lupa. Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya sudah kadung baca apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika saya sudah keceplosan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka kata ahli fikih tidak disunnahkan takbir 7 atau takbir 5. Kalaupun di rakaat awal mungkin takbir 7 yang enggak disunnahkan, tapi takbir 5-nya tetap disunahkan. Enggak pernah dengar ini sampai ini. Tahu guru? Tahu. Ini baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim tok lagi. Ya. Cuman baca apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lah terus kalau seandainya imamnya tadi itu kekerasan baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, jelas-jelasan Allahu akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ini dianya kehilangan fadilah sholat jamaah. Dan
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا الله. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا في أولادنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم بطاعتك وارزقنا برهم وبارك لنا في الحال والمآل والآل والعيال برحمتك يا كريم يا متعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Nah, ini tadi kayak doa ini tadi kita baca. Doa ini diikuti terus hafal. Ya, kalau kita ikuti, kita dengarkan, diikuti, baca bareng-bareng. Sudah dibacakannya pelan-pelan ya. Nah, itu mestinya kita sudah hafal. Ini disunnahkan baca doa ini untuk kemakmuran kita semuanya, kemaslahatan kita bersama. Jadi kita doakan diri kita, keluarga kita, anak kita, istri kita, semuanya didoakan tadi masuk dalam doa tersebut. Sunnah tadi ya. Nah. Kemudian ketika di tengah sholat kita di waktu membaca amin adalah bersamaan dengan aminnya imam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan berhenti dulu baru amin. Ketika imamnya baca amin, kita baca apa? Amin. Artinya amin itu Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Makanya dikatakan orang yang membaca berdoa antara waladhdallin dengan amin, dia kertek dalam hatinya untuk doa, biasanya doanya mustajab. Karena apa? Diamini malaikat. Jadi makanya sholat itu kita perlu khusyuk. Jadi imamnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kan menang nih imamnya, sampean kertek kok dalam hati, ya Allah begini, baru amin, ikut aminnya imam, insyaallah mustajab. Ya begitu. Terus membaca Al-Quran, membaca surat setelah Fatihah bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Begitu juga bagi makmum kalau tidak kedengaran bacaannya imam. Jadi kalau makmum kedengaran bacaannya imam, jangan baca surat, cukup membaca apa? Fatihah. Tapi kalau misalkan kita nggak dengar bacaannya imamnya, ada gangguan di soundnya, di mic-nya atau apa, ya sampai baca surat. Ya, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq atau Qul a'udzu birabbin nas dan seterusnya. Baca Fatihah dulu gitu. Ya, wajib, Fatihah wajib. Jadi setelah imam baca Fatihah, amin, sampai segera membaca apa? Suratul Fatihah. Setelah baca Fatihah, apakah disunahkan baca surat lagi? Kalau sampean imam sunnah. Kalau sampean sholat sendiri tapi kalau sampean makmum bisa kedengaran bacaannya imam, nggak perlu baca surat, cukup mendengarkan bacaannya imam. Tapi kalau tidak kedengaran bacaannya imam, ya sampean usaha membaca surat sendiri. Surat apa saja terserah. Ayat kursi, ya kan? Habis ayat kursi atau inna anzalna, idza jaa atau qul huwallahu ahad, terserah. Kemudian surah kamilah
afdal min ba'dhi surah min ba'dhi tawilah walau kana ba'd atwal min surah. Saya lebih bagus mana? Lebih bagus orang baca satu surat biar pendek daripada baca ayat yang panjang. Ya kan? Tapi bukan satu surat. Saya mau baca 10 ayat, 20 ayat, boleh? Boleh, tidak apa-apa. Jadi imam membaca 20 ayat habis Fatihah boleh apa enggak? Boleh, sembahyang satu tawa. Tapi afdalan mana? Ya afdal sampean baca surat yang sempurna biar itu suratnya pendek. Ada imam baca Fatihah terus mari gitu baca qul huwallahu ahad, sama ada imam habis Fatihah baca ayat. Mana yang lebih bagus? Yang baca qulhu apa yang baca ayat? Qulhu. Yang baca apa? Qulhu. Ya. Nah, di dalam fikih ini ada tata caranya. Untuk sholat maghrib bacalah surat yang pendek-pendek. Hitungannya dari mana? Dari surat Ad-Duha atau An-Nas, terserah sampai pilih mana aja. Tapi ada riwayat yang mengatakan ketika sholat maghrib Nabi pernah membaca Wat-Tur. Ya, surat At-Tur pernah Nabi membaca. Ya, kalau imam jangan terus-terusan baca At-Tur, baca sesekali saja surat At-Tur. Kalau sholat subuh dan sholat zuhur disunnahkan yang agak menengah, yang agak panjang. Itu hitungannya dari surat Al-Hujurat sampai surat Amma Yatasa'alun, terserah. Jadi waktu ini sembahyang subuh sampai sembahyang zuhur, waktu subuh membaca misalkan Idza Waqa'a, tidak apa-apa. Baca surat Ar-Rahman, bagus. Ya. Panjang toh. Nah. Jangan nanti subuh sampai baca surat Al-Baqarah. Sakno makmum. Pernah ada kejadian itu, hanya tinggal makmumnya masjid ini sudah tidak kuat, kabur semua. Gara-gara apa? Imamnya enggak ngerti, dia baca tenggelam di dalam surat Al-Baqarah. Keenaan bocor surat Al-Baqarah. Sholat Isya waktu itu baca surat Al-Baqarah. Sudah salam semuanya, dibilang Masya Allah, semua makmum kabur sampai entok yang enggak kabur. Dibilang enggak, saya ini marbotnya masjid. Lah sampean ini lang Mario sembayang tak kunci. Makanya jadi imam itu kalau mau membaca surat itu lihat keadaan makmumnya. Kadang kalau membaca surat yang panjang itu bisa menjadi makruh atau bisa menjadi haram kalau seandainya tidak disepakati. Orang daerahnya daerah pekerja, waktunya mepet-mepet, terus yang dibaca suratnya panjang-panjang sekali, tidak boleh. Atau misalkan nanti makmumnya ada makmum perempuan, yang mana makmum perempuan ini sholat di masjid diizinkan sama suaminya, jangan terlalu lama di dalam masjid. Ya. Terus yang dibaca sama imamnya surat panjang dan imam sudah tahu akan hal ini, maka haram, tidak boleh. Pernah saya terangkan waktu itu. Gitu. Jadi imam itu harus memperhatikan keadaan makmum. Kecuali kalau di pondok atau seperti di sini sudah terbiasa misalkan dengan bacaan yang panjang atau surat yang panjang, tidak masalah. Paham ya? Tapi kalau belum biasa, ya jangan. Gitu. Kalau untuk sholat asar dan sholat isya disunnahkan pertengahan antara sampai pilihannya dari surat Amma sampai surat Wadduha. Diwai sing mbok pilih. Wis saya pokoknya kuliah gulhu. Wis nek sampean sing paling penting sembahyang. Kuliah kulhu ya tidak apa-apa. Ya. Nah, makanya Al-Imam Abdullah bin Abdul Haddad itu ada pilihan-pilihan. Ada hari ini subuh baca ini, suratnya ini, artinya surat yang pendek-pendek.
Supaya apa? Karena keadaan iman orang zaman sekarang nggak fleksibel, nggak seperti orang zaman dulu. Jadi dipilihkan yang kiranya suratnya itu tidak terlalu panjang. Kemudian disunnahkan membaca surat itu sesuai dengan urutan di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran. Jangan ada orang habis Fatihah dia membaca Idza Ja di awal, di rakaat kedua membaca Alam Nashrah, jangan. Enggak sesuai urutan, bukan haram, tidak sunnah, gitu aja. Tidak sunnah. Habis Idza Ja apa kiranya? Lanjutannya apa setelahnya? Sesuai dengan urutannya. Wah kata. Dan disunnahkan meminta rahmat kalau misalkan dalam baca Quran waktu tarawih atau dalam yang baca surat panjang-panjang ada ayat minta rahmat, kita minta rahmat kepada Allah, ya Allah arhamna ya Allah. Atau minta perlindungan daripada azab, sama. Ada ayat tentang siksa, minta perlindungan ya Allah jangan sampai engkau siksa saya. Ya, seperti itu. Dan bacalah, keraskan pada tempatnya dan pelankan pada tempatnya. Salat zuhur, asar harus apa? Pelan. Maghrib, isya, subuh keras. Lubib, saya punya sholat godok. Saya mau menggodok sholat zuhur pada waktu maghrib. Saya punya utang sholat zuhur. Mau saya godok pada sholat setelah sholat maghrib, artinya di malam hari. Gimana? Kan zuhur kan mestinya saya pelan, enggak saya suarakan. Lah ini saya baca di malam hari, gimana kira-kira? Disunnahkan untuk dikeraskan. Meskipun dia apa? Sholat zuhur. Begitu juga sholat maghrib ingin saya godok pada waktu habis zuhur. Dikeraskan apa dipelankan? Dipelankan. Jadi dilihat waktunya. Pokoknya ne awan dipelanno, suaranya jangan keras-keras. Ketika di malam hari suaranya dikeraskan. Meskipun mengqadha sholat yang seyogyanya adalah di waktu yang kita mesti pelankan. Baik itu sholat sunnahnya ataupun sholat fardunya. Nah, ada 10 sholat yang disunnahkan untuk keras suara. Subuh, Jumat, kemudian 2 rakaat pada sholat maghrib, 2 rakaat sholat isya, ya. Kemudian sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa, sholat gerhana bulan, sholat tarawih, ya kan? Witir dan sholat tawaf. Habis tawaf kita sholat. Sampai masuk Masjidil Haram, pertama sholat dulu apa tawaf? Tawaf. Tahiyatul bait tawaf. Ya. Kalau kita masuk masjid kan sholat tahiyatul masjid lah, menghormati masjid lah. Kalau untuk menghormati Ka'bah apa? Tawaf. Habis tawaf baru sholat 2 rakaat. Orang perempuan boleh bahkan sunnah agak ngeraskan suara kalau tidak ada orang laki. Misalkan musola perempuan sendiri, ya, tidak apa-apa. Suaranya dikerasi tidak apa-apa. Jangan nanti di masjid umum malah dia apa? Keras suaranya. Makmumnya perempuan semuanya. Allahu Akbar. Sami'allah. Ini. Atau kadang tarawih khusus di musola, ya, ada di sebagian kampung itu. Di salah satu malam kebetulan ibu-ibu emak-emak itu membuat hataman Quran. Jadi langgar yang mestinya dipakai tarawihnya laki sama takmirnya dibuyarkan. Enggak usah pakai tarawihnya orang laki. Dibikin apa? Tarawihnya perempuan. Sembayangi suarane dibanterkan.
gawe corong sak geden-gedene. Bukan aurat, suaranya perempuan itu bukan aurat. Tapi kalau sampai menimbulkan ada rasa ketika dengar suara itu, nah ini baru nanti ada hukum baru berbicara, bisa menjadi bahaya. Nah, makmum setelah Fatihah disunahkan untuk mendengarkan bacaannya imam. Ya. Setelah amin, makmum disunahkan membaca Fatihah, wajib dia baca Fatihah itu. Nah, letaknya kapan? Letaknya itu setelah aminnya bersama imam. Bagi imam disunahkan untuk lebih memanjangkan rakaat pertama dari rakaat kedua. Artinya apa? Dipanjangkan bacaannya. Ya, dipanjangkan apa? Bacaannya. Panjang apa? Lebih panjang di rakaat pertama daripada rakaat kedua. Sunnah seperti itu. Kemudian sunnah untuk takbir perpindahan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Nah, itu baru baca kita sami Allah liman hamidah kapan? Ketika kita habis i'tidal. Taib. Nah, ini nanti adalah sunnah-sunnah ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud bersama doa-doanya akan kita bahas di waktu yang akan datang. Ini Pak masih sunnah biasa. Ya. Masih belum Fatihahnya, masih belum apa-apa. Ya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Nggih. Saya pernah mendengarkan pengajian kalau di rakaat pertama itu saya misalnya ketinggalan Fatihahnya imam sudah masuk surat. Nah itu kan saya sebagai makmum kan diwajibkan untuk membaca surat Fatihah gitu ya. Iya. Tapi Fatihah saya belum selesai, imam sudah ruku. Itu saya harus ikut ruku atau menyelesaikan langsung ruku? Langsung. Nah itu kalau kita ikut langsung ruku, tapi Fatihahnya belum sempurna, rakaat pertama itu belum dihitung satu rakaat bagi makmum bagi saya. Karena status Anda saat itu Anda menjadi makmum masbuk. Makmum masbuk itu adalah man lam yudrik Fatihata imamihi, orang yang tidak menzamani Fatihahnya imamnya. Jadi ketika dia tidak mendapati Fatihahnya imamnya, artinya ketika dia masuk di dalam sholat itu imamnya sudah baca surat. Jadi bacalah Fatihah sebisanya, ketika imamnya ruku langsung Anda ruku. Sisanya tahammalahal imam, sisanya ditanggung oleh imamnya sendiri. Tapi menurut yang saya dengar itu di pengajian itu yang rakaat saya itu yang pertama itu belum dihitung satu rakaat. Jadi harus nambah satu rakaat masalahnya. Tidak ada alasan dikatakan tidak. Seandainya sampai tidak baca Fatihah, ya, misalkan imamnya sudah ruku saja, sampai sudah ruku, kira-kira dapat rakaat itu apa enggak? Ya wis, ini lebih parah. Itu lebih parah. Anda tinggal cuma ruku tok, tidak pakai baca Fatihah. Lah ini Anda sudah baca Fatihah sebagian, kemudian ngejar rukuknya imam, masa kira-kira enggak dapat di rakaat itu? Ya. Karena statusnya Anda adalah apa? Makmum masbuk, ya. Makmum yang telat. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. Yang mau saya tanyakan tentang itu Ustaz. Bagaimana makmum itu selalu mendahului imam Ustaz kalau sholat, dan ada yang mengatakan nanti itu diganti kepalanya dengan keledai. Apa betul itu? Karena selalu mendahului imam.
nggak mau mengikuti Mas Nabi. Yang pertama, yang kedua masalah telunjuk jari atau Tahiyat. terus menghadap kiblat jarinya. Dan pada saat itu ada yang mengatakan itu harus dilihat mata kita, pas pada waktu telunjuk itu. Kalau pada waktu nggak pada telunjuk, kita ke karpetnya masjid. Yang kedua, yang ketiga masalah itu sholat sunnah atau witir itu yang terakhir bisakah membaca 3 kali surat ataupun trikul itu? Iya. Ada larangan atau tidak? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tadi kita apa itu? Mendahului imam. Ada dalam hadisnya Nabi SAW, orang yang dengan cepat mendahului imam ruku, mendahului imam i'tidal, mendahului imam dalam sujud, itu kata dilarang oleh Nabi SAW, dikhawatirkan akan dirubah menjadi keledai. Yang dimaksud adalah maknawinya, sifatnya di dalam hatinya, ya. Artinya ya karena dia tidak mentaati disiplin di dalam sholat. Di dalam hukum fikih sendiri, kalau kita mendahului imam sebanyak 3 kali, jadi imamnya belum ruku, kita ruku. Imamnya mau ruku, kita i'tidal. Imamnya mau i'tidal, kita sujud. Ya. Sampean imam, saya makmum. Sebelum sampean ruku, saya ruku, cekrek. Mendahului sekali itu masih makruh, Pak. Kalau mendahului 2 rukun yang panjang, rukun fi'li yang lama, itu bisa menjadikan sholatnya jadi apa, Pak? Batal. Jadi kalau misalkan hitungannya sampean ini sudah sujud kedua sedangkan imamnya belum sujud kedua, ya, atau misalkan imamnya mau sujud kedua sampean bangun duluan, di saat itu sholat Anda bisa jadi apa? Batal. Nanti itu akan kita terangkan pada babnya, paham ya? Seperti itu. Yang kedua, melihat jari. Telunjuk di setiap sholat disunahkan untuk melihat tempat sujud, kecuali pada waktu tahiyat disunahkan untuk melihat telunjuk. Sunnah. Tidak, ya tidak apa-apa. Ya. Kemudian apa namanya? Si ketiga apa? Boleh, pakai trikul juga boleh, tidak apa. Tidak ada larangannya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sampai bilang trikul iki mau. Tidak apa-apa. Tidak masalah dalam 1 rakaat. Tidak jadi masalah. Karena intinya dia itu adalah surat yang sunnah untuk dibaca dan tidak ada larangannya. Artinya dalam fikih tidak dilarang, tidak menyebabkan batalnya sholat. Paham ya? Seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, ada sepupu saya. Sebenarnya minum terus karena memotong ayam di pasar itu kepalanya itu. Sekarang boleh 20 hari umroh, apa terima umrohnya, sholat belum sholat, sholat atau sholat, bagaimana hukumnya? Dia minum, dia umroh sekarang. Ya sudah 20 hari datang. Hah? 20 hari datang Dari umroh. dari umroh. Sholat. Nggak pernah sholat sampai sekarang, nggak tahu saya. Oh, Insya kemenan sholat nggak tahu. iya. Diajak sholat. Kita urusan dia umroh itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang tidak sholat, bisa jadi amalan lainnya tidak akan naik sebelum dia melakukan
sholat. Tapi ada sebagian ulama mengatakan tetap diterima antara dia dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang tugasnya kita adalah mendoakan dia supaya dia apa? Jadi orang insaf dan diajak untuk melakukan sholat sebisa mungkin. Saisane. Tidak bisa, ya sudah biarkan. Paham ya? Ya gitu. Tapi ya. Saya itu kalau sembahyang kebanyakan selalu memejamkan mata. Memejamkan mata. Assalamualaikum. Saya kalau sembahyang entah sunnah, entah wajib itu kebanyakan memejamkan mata. Karena saya merasa lebih khusyuk. Enggak harus ada wanita kelihatan auratnya atau gambar-gambar. Kalau saya membuka mata itu kayak mengganggu konsentrasi saya. Itu gimana? Ya nggak selalu tapi sedikit merapat gitu. Ya. Apa bola mata itu? Tidak harus begini kan? Kebiasaan saya gitu. Apa saya ini salah? Seperti yang saya terangkan tadi, hukum menutup mata itu ada 3. 1 jadi wajib kalau kelihatan barang haram. Yang kedua bisa jadi sunnah kalau ada hal-hal yang menyibukkan. Sampai misalkan bisa terganggu gara-gara tulisan kayak atau apa misalkan. Jadi tidak apa-apa untuk nambah khusyuk menurut sampean ini tadi. Yakin bisa nambah khusyuk dengan nutup mata, tidak masalah. Sunnah bahkan. Tapi kalau seandainya tidak diperlukan, bisa jadi akan jatuhnya khilaful aula atau makruh. Ya. Tidak ada apa-apa mana-mana. Tutup. Paham ya? Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi tidak salah kalau seandainya diyakini bisa menambah khusyuk dalam sholat. Wallahu a'lam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi'antarafna wa annana asrafna asrafna alaina tawbah tawsilu واسترنا العورات ومن المعادي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا ساب منا بالمصطفى نحظى بكل سوء صلى وسلم ربي عبد آله وصحبه والحمد لله ودنا حمدا كثيرا دائما محبة الناس بجاه النبي وآل النبي ولا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.